Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai atribut table. Pertama-tama, teman-teman memasukkan save file yang telah dibuat. Nah, di sini saya akan memasukkan titik tinggi, kemudian jalan, kemudian sungai, dan penggunaan lahan. Nah, setelah itu teman-teman dapat memasukkan peta yang telah direktifikasi atau georeferencing. Nah, sebaiknya teman-teman mengubah penggunaan lahan ini menjadi hollow agar mudah dikenali. Nah, di sini kita akan mengedit atribut table untuk pada bagian titik tinggi terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat mengubah simbolnya dengan cara klik pada bagian simbolnya, kemudian ubah. Di sini saya akan memberikan warna merah. Nah, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah klik kanan pada layer titik tinggi, kemudian masuk ke open attribute table. Oke. Nah, kemudian untuk menambah field, teman-teman dapat masuk ke table option. Kemudian teman-teman memilih add field. Nah, di sini teman-teman memasukkan sesuai dengan field yang akan ditambahkan. Nah, di sini saya akan menambahkan ketinggian. Nah, di sini ada berbagai tipe dari field ini. Ada short integer, long integer, float, double, text, dan date. Nah, short integer ini dan long integer ini merupakan bilangan bulat. Integer sendiri artinya bulat. Nah, short ini untuk angka yang lebih sedikit. Nah, sedangkan long ini untuk angka yang lebih banyak. Nah, float dan double itu memiliki perbedaan pada bitnya. Nah, float ini berada pada bit 32, sedangkan double ini 64. Nah, di sini kita akan menggunakan short saja karena bilangan bulatnya cuma puluhan. Kemudian klik short integer, kemudian oke. Nah, selanjutnya teman-teman tidak dapat menambahkan secara langsung angka atau ketinggian pada field ini. Nah, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah klik kanan pada bagian titik tinggi, kemudian melakukan start editing. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke table. Nah, di sini teman-teman dapat mengklik bagian kotak ini untuk melihat poin mana yang akan ditambahkan labelnya. Nah, di sini kita masukkan saja 37 sesuai dengan apa yang ada di titik tingginya. Kemudian ini 31. Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, right, right. Right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. Nah, setelah teman-teman melakukan pengisian pada field ini, teman-teman dapat melakukan stop editing. Kemudian pilih save. Oke, di sini kita telah menambahkan label pada ketinggian. Nah, teman-teman dapat memunculkan angka yang ada pada field ini dengan cara klik kanan pada bagian titik tinggi, kemudian pilih properties, kemudian teman-teman pilih label, kemudian centang pada bagian label feature in this layer, kemudian teman-teman pilih ketinggian. Nah, di sini teman-teman silahkan atur font
dan letak dari labelnya nanti. Sini saya oke. Nah, labelnya sudah muncul. Nah, untuk mematikannya sama saja, tadi tinggal dihilangkan centangnya dan oke. Nah, di sini kita tidak usah melakukan pengeditan pada bagian sungai dan jalan, karena di sini tidak dijelaskan ini jalan apa dan ini nama sungainya apa. Jadi yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan penggunaan lahan. Nah, di sini terdapat beberapa penggunaan lahan. Teman-teman dapat melihat pada bagian legendanya. Nah, di sini ada tegal ladang, sawah, kebun, hutan, dan belukar. Nah, pada wilayah yang kita digitasi terdapat penggunaan lahan. Masih ada satu daerah pemukiman. Oke, silahkan zoom to layer. Oke, di sini kita mendapati beberapa penggunaan lahan. Sini ada tegal ladang, pemukiman, sawah, dan ini kalau tidak salah hutan. Ya. Nah, sama seperti titik tinggi tadi, teman-teman klik kanan pada bagian penggunaan lahan, open attribute table, kemudian add field. Nah, di sini teman-teman tinggal tuliskan namanya. Di sini saya namakan PL atau penggunaan lahan. Nah, ubah menjadi teks karena kita akan memasukkan teks seperti itu. Nah, di sini sesuaikan dengan ukuran teks, teman-teman. Nah, di sini saya tulis aja 50. Kemudian oke. Nah, untuk melakukan editing sama saja seperti titik tinggi tadi. Klik kanan, kemudian pilih edit feature, start editing. Kemudian masuk ke table. Nah, di sini ada beberapa penggunaan lahan yang sama. Teman-teman dapat melakukan mark pada penggunaan lahan yang sama tersebut. Di sini ini adalah pemukiman. Kita pilih semua pemukiman terlebih dahulu. Oke. Oh, masih ada satu. Oke. Teman-teman dapat melakukan marge pada pemukiman ini agar fieldnya tidak terlalu banyak. Teman-teman masuk ke menu editor, kemudian pilih mark, dan oke. Nah, penggunaan lahan tegal atau ladang juga ada dua. Sini teman-teman tinggal cari tegal ladangnya. Oh, sorry, ada 3. Oke, kemudian mark. Oke. Nah, ini ada hutan. Oke, kita mark juga. Oke. Nah, di sini terdapat 4 penggunaan lahan. Ada tegal atau ladang, ada pemukiman, ada hutan, dan juga ada sawah. Nah, teman-teman tinggal memasukkan sesuai dengan namanya. Tegal atau ladang, pemukiman, kemudian hutan, dan ini sawah. Oke, kemudian teman-teman pilih stop editing. Nah, teman-teman telah mengisi atribut table pada setiap save file. Nah, ketika teman-teman melihat penggunaan lahan ini tidak terdapat perbedaan, padahal kita sudah melakukan pendefinisian pada setiap penggunaan lahannya.
Nah, teman-teman tinggal masuk ke bagian properties dengan cara klik kanan pada penggunaan lahan, pilih properties, kemudian pilih simbologi. Nah, di sini karena kita milih single, makanya yang muncul di sini cuma satu, yaitu warna putih dan garis hitam. Nah, teman-teman masuk ke kategoris, kemudian ubah sesuai dengan nama field yang teman-teman tadi tambahkan. Nah, di sini tadi saya namakan sebagai PL. Nah, klik PL, kemudian ini matikan centangnya, kemudian pilih add all values dan oke. Nah, di sini telah tergambarkan atau terdapat perbedaan pada setiap penggunaan lahannya. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan simbologi save file teman-teman dengan peta RBI, karena simbologi ini ada aturannya teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin itu saja video mengenai atribut table dan input data. Give it Terima all kasih. to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue.